Langsung saja kita buka Alkitab kita. Yakobus 4 ayat 4. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 4 dengan judul menjadi sahabat Allah. Sekali lagi Yakobus 4 ayat 4. Sudah dapat? Sudah? Oke, sama-sama ya dengan suara yang keras. 3 ya. Hai kamu, ya, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Baik, dengar baik-baik. Perhatikan lagi, Ibu akan membacakannya kembali. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, di dalam konteks Yakobus 4 ayat 4 bukan berarti kita dihalangi atau tidak dikehendaki kalau kita bergaul dengan teman-teman yang lain. Tetapi maksud daripada ayat Yakobus 4 ayat 4 ini ya, agar hati kita tidak cenderung meluangkan waktu kita untuk dunia. Kalau kita lebih meluangkan waktu kita untuk dunia, dikatakan ya, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Lebih banyak waktu kita untuk teman-teman kita, lebih banyak waktu kita untuk berfoya-foya di luar sana. Lebih banyak kita meluangkan waktu kita untuk main game, sehingga waktu untuk Tuhan tidak ada lagi. Doa juga tidak lagi, beribadah juga tidak lagi, menginjil juga tidak lagi. Kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan malam hari ini, sesuai dengan tema kita menjadi sahabat Allah, agar kita semua anak-anak pemuda di tempat ini, biarlah kita menjadi sahabat Allah. Meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Tidak terpengaruh dengan bujukan dunia. Tidak terbawa arus oleh dunia ini. Haleluya saudara. Bergaul oke, bersahabat dengan teman-teman yang lain oke. Tetapi engkau tidak boleh mengikuti gaya hidup mereka. Karena kita adalah sahabat Allah. Dan kalau kita sahabat Allah, karakter kita seperti Allah juga. Kita harus menunjukkan kepada dunia, kepada teman-teman kita, bahwa kita adalah sahabat Allah. Saudara harus kenal status saudara itu siapa. Yang kenal statusnya, katakan amin. Katakan amin. Kenal statusnya? Eza kenal statusnya apa? Anak Tuhan. Kalau kita kenal status kita, maka kita tidak mau menjadikan diri kita musuh Allah. Karena kita adalah sahabat Allah. Siapa di sini punya teman? Semuanya ya, Kaisar? Semua. Kalau saudara punya teman akrab, saudara kenal nggak hobinya? Itu diragukan sahabat itu. Ya, pasti kalau kita punya sahabat dekat, kecuali kalau hanya sahabat sekedar hello begitu, artinya tidak akrab. Tetapi orang yang punya teman akrab, dia pasti tahu kesukaannya apa, karakternya bagaimana.
sifatnya bagaimana, kita kenal kesukaannya apa. Ya, amin. Saya mau tanya, saudara tahu kesukaan ibu pendeta? Berarti saudara tidak dekat sama ibunya. Ya, iya. Cari tahu dong, ya toh? Apa? Oh. Nah, harus tahu. Amin. Kalau kita adalah sahabat Allah, kita harus tahu apa kesukaan Allah. Amin. Kalau punya sahabat itu tanyalah nomor handphonenya. Dia anak keberapa? Dia tinggal di mana? Dia hobinya apa? Main bola kah? Dia warna kesukaannya apa? Ketika dia ulang tahun, saudara kasih sesuai dengan warna kesukaannya. Contohnya warna kesukaannya kuning, saudara kasih hitam, dia tidak akan suka. Iya. Jadi kamu punya sahabat, kamu tahu apa hobinya? Apa? Mikir dulu ya. Ya, jangan di luar sana, di sini dulu. Di sini dulu. Apa ya warna kesukaan Kak Ningsi? Ketua pemuda kita apa warna kesukaannya? Ketika nanti dia ulang tahun, kita kasih sesuai dengan warna kesukaannya. Itu artinya kedekatan. Itu artinya kita perhatian penuh kepada sesama kita. Tuhan itu menjadikan kita sahabat dan dia peduli kepada kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan. Dia tahu. Makanya pastikan kita menjadi sahabat Allah. Tidak rugi kalau kita menjadi sahabat Allah. Dan rugi besar kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah. Katakan amin. Kita buka Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Semua baca ya. Sudah dapat? 3 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku tahu dalam menetapkan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Ya. Kita tidak disebut lagi hamba. Kalau kita disebut sebagai hamba, kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Mengerti? Mengerti saudara? Contohnya, ya, saya nyonya besar. Saya punya hamba atau seorang pekerja di rumah. Pastinya apa yang saya buat hari ini kan tidak perlu saya kasih tahu kepadanya. Karena dia statusnya bukan sahabat, tetapi dia hanya sebagai hamba. Tidak perlu saya kasih tahu apa yang akan saya kerjakan, apa yang saya rindukan. Tetapi kalau dia menjadi sahabat saya akan curhat kepadanya. Sini dulu, saya punya kerinduan lah. Demikian, saya suka laki-laki yang itu. Nah, saya cerita kepadanya. Saya tidak agan-agan cerita kepadanya. Kenapa? Karena kalau seorang sahabat, dia pasti menjaga rahasia. Nah ini dia. Kalau mau jadi sahabat yang baik, jangan bocor mulut. Ya. Kalau seorang sahabat menceritakan sesuatu kepada saudara, saudara jangan ceritakan kepada orang lain. Itu artinya tidak menjadi sahabat yang baik. Jadi Tuhan itu menjadikan kita sahabat, bukan hamba, bukan budak. Amin. Artinya kita dekat kepada Allah. Jadi apa yang dia terima dari Bapa disampaikannya kepada kita. Apa keinginan Allah disampaikannya kepada kita. Apa kerinduannya disampaikan kepada kita melalui apa?
firman Tuhan. Dan kita tangkap itu. Kita kerjakan itu. Kita bisa mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Karena kita adalah sahabat Allah. Kalau kita punya sahabat, teman dekat, kalau dia minta tolong kepada kita, pasti kita berusaha. Benar ya Kaisar ya? Kaisar punya sahabat banyak. Kalau telepon, Kaisar ayo kita pergi. Wah, dalam kesibukan Kaisar, buru-buru cepat, gas. Potong. Jumpa dengan sahabatnya. Karena begitu penting sahabat itu. Di waktu-waktu kita susah, yang datang sahabat. Iya. Amin. Semuanya di sini bersahabat? Atau ada musuh-musuhan? Tidak, puji Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya kita harus tahu apa kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu salah satunya. Beritakanlah Injil. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk satu, tujuannya itu penyelamatan. Dia mau supaya kita semuanya selamat, menerima keselamatan, anugerah Tuhan. Dan Tuhan juga mau supaya kita juga menceritakan hal itu kepada teman-teman kita. Amin. Apalagi spirit anak pemuda itu semangat, menyala. Ajak teman saudara. Walaupun berkali-kali ditolaknya, ajak lagi. Ajak yang lainnya. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Agar jiwa-jiwa diselamatkan. Dan itu juga merupakan kerinduan kita. Karena kita adalah sahabatnya. Katakan amin. Coba lihat kiri kanannya. Jangan lupa ya, lakukan kehendak Bapa. Coba ngomong. Nah, ngomong lagi. Jangan lupa menginjil. Apa katanya? Ya. Katakan samping kanan kirinya. Hari Sabtu bawa jiwa ya. Apa katanya? Oke. Yes. Nah, kalau kita melakukan apa yang Tuhan rindukan, Tuhan juga berbahagia. Katakan amin. Jadi semua kita, biarlah kita menjadi sahabat Allah yang tahu hati Tuhan, yang tahu kerinduan Tuhan. Amin. Amin. Dan pastinya, saudara yang terkasih, kita yang berbahagia. Kalau kita bawa jiwa untuk Tuhan, kita bahagia. Karena firman Tuhan berkata, satu orang selamat beribu-ribu malaikat bersorak-sorak di surga. Begitu pentingnya satu jiwa itu, begitu berharganya satu jiwa itu. Jadi kalau saudara tidak datang beribadah, sedih surga. Kalau saudara datang, bersorak-sorak surga. Katakan amin. Begitulah berharga saudara di mata Tuhan. Begitulah jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Untuk itu mari kita kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sampai di sini firman